Anda pulang tidak akan sama lagi. Ada amin? God is good? Okay, that's good to hear. It's all the time good. Oke, kita akan langsung masuk ke PowerPoint supaya kita save time. Time is precious for me. Betul? Waktu adalah berharga bagi kita. Betul? Amin. Apalagi untuk bisa paham, bisa mengerti. When you can understand the ways of God, the will of God, there is liberty. Ada amin? Oke, kita akan belajar hari ini bagaimana sistem kerajaan surga itu sistem breakthrough di dalam financial, di mana keuangan kita akan independen. Akan tidak terbelenggu tapi merdeka. Ada amin. Karena Tuhan gak ciptakan kita untuk menjadi orang-orang cari nafkah, tapi orang-orang yang menciptakan kekayaan. Coba buka sebentar ke Ulangan 8, ayat 18. I see some faces yang tadi pagi ada di kebaktian pertama masih tinggal di kebaktian ini. Praise the Lord. Ada orang yang lapar dan haus di tempat ini. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Orang lapar cari makan. Kalau makan bubur itu makan sementara, hanya ngisi angin-anginan, saudara ya. Tapi kalau makan nasi benar-benar itu sedap, itu baru-baru makan, betul apa tidak? So berapa dari Anda yang lapar hari ini? Ya, orang lapar tuh sehat. Bayangin kalau Anda pergi ke rumah sakit, Anda lihat orang pada lapar atau orang mesti diinfus makanan? Makan aja diinfus. Betul apa tidak? Kalau Anda bisa nikmati makanan di restoran, makanan di rumah, makanan di lesehan, berarti tubuhmu sehat. Ada amin? Sekarang saya mau ngomong kepada tubuh rohanimu. Saya berdoa sehat. So apapun yang Bapakmu di surga sediakan bagi kita, Anda mau sedot. So saya nggak usah kerja keras, Anda yang nyedot. Ada amin? Kalau saya kerja keras berarti kurang lapar. Ada baby perlu diajarin bagaimana minum susu mamanya? Ada nggak? Atau sibuk nyari susunya di mana? Saya sebagai gembala lihat jemaat kami yang baru pertama kali punya baby. Setelah lahir, kemudian saya tanya sama susternya berapa jam kemudian dia bisa minum susu ASI. Dia bilang gak boleh lewat dari 24 jam, dia harus sudah minum susu ASI. Dan ternyata itu baby untuk nyari susu mamanya tuh tidak natural. Maminya pun gak natural ngasih susunya. Jadi mesti ada latihan dulu. So saya berdoa Anda bisa belajar bagaimana minum susu rohani. Ada amin? Ada amin? Nah kalau sampai gak suka susu rohani, kalian gak suka makanan kerasnya. Karena ini kualitas sorga, bukan kualitas dunia. Amin? Oke. Kita baca Ulangan 8 ayat 18. Kalau enggak bawa kitab, senyum sama kiri kanannya. Numpang dong. Pasti kiri kanannya sayang sama kamu. Ada amin? Datang kemari kalau hari Minggu ini ibadah raya, kamu ketawa. Ini bukan untuk dikuliahin, ini ketawa. Karena hari Senin sampai Sabtu, God is good. So minggunya, yeay kita pesta. Oh, perlu dilatih di sini. Kalau minggu itu masuk ke ruang tempat pelatarnya Tuhan dengan sukacita, saudara. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Jadi dari depan udah lompat-lompat, bukan lari-lari karena terlambat. Itu beda total itu. Ada amin. So senyum itu bagus. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau nggak ada obat lagi mempan, ketawa saja pasti sembuh. Akan menciptakan sel darah putih yang sehat. Ada amin? Itu obat yang Tuhan kasih, bukan saya yang kasih. Ya, Ulangan 8 ayat 18. Kalau sudah ketemu kita baca dari ayat 17, 18, Master Control. 17, 18 please. Katakan sama-sama, 2, 3, 4. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Ngomong sama kiri kanannya. Mungkin kamu diam mulutnya, tapi hati ngomong loh. Oke, lanjut. 2, 3, apa ngomongnya? Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi kalau dulu gak punya apa-apa sekarang jadi kaya. Gue dong yang pinter, gue dong, gue. Kalau kata gue lebih sering daripada Tuhan, something is wrong. Ada amin? Ayat 18, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Kata ingat itu pasti pernah ada janji. Nah itu ciri-cirinya kalau baca suratnya Yesus, baca suratnya tulisannya Allah tuh kayak begitu. Setiap kata ada maksudnya. Remember, something has to be remembered, that means something has been promised. Nangkap ya?
So how do you dialogue with God? Itu mesti berdasarkan karena udah biasa ngomong. Oh nggak ngerti nih, dia kalau ngomong gini pasti pernah janji deh. Nah, look at it. Kita cek ya, betul apa tidak. Lanjut yuk. Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ada koma tuh. So apakah Tuhan mau umatnya itu memperoleh kekayaan? Apa dia senang umatnya itu melarat? Jadi kalau orang ada agama berkata miskin itu suci, ya udah kamu miskinnya terus biar suci. Halo. Padahal semua langit bumi laut isinya milik Allah kita, betul apa tidak? Yang bikin emas di Sungai Efrat, yang bikin resin itu bensin, Saudara. Kalau lulusan sekolah kimia organik udah tahu, resin itu namanya petrol, oke? Okay? Itu semua ada di Taman Eden semua itu. Itu Tuhan yang bikin, Tuhan yang jadiin. Nah kalau Tuhan mau kita miskin semua, buat apa dikasih bensin dong? Betul dong? Buat apa dikasih emas, perak, tembaga, buat apa? Biji besi, buat apa? Betul gak? Apa yang Allah wariskan, berikan kepada orang Israel yang keluar dari Mesir, 430 diperbudak di pemerintahan Firaun. Mereka keluar dalam waktu 1 malam hari Paskah. Ingat ya, dalam 1 malam budak-budak, mental budak, tidak ada jati diri, tidak ada identity, tiba-tiba berubah menjadi warga negara kerajaan sorga. Drastis enggak tuh? Itu enggak gampang, kita ngomongnya amin, tapi untuk menjadi warga negara enggak otomatis. Karena harus melakukan perubahan pikiran. Mantan budak menjadi pemilik tanah perjanjian penuh susu dan madu. So saya mau tanya pada kalian, kalau penuh susu banyak sapi gak? Iya dong, mana ada susunya turun dari mana, masa sudah dari langit. Gak ada begitu dong, betul apa tidak? Kalau penuh madu, penuh banyak lebah gak? Kalau banyak lebah, banyak bunga gak? Berarti padangnya itu bagus sekali hijau dan penuh bunga-bungaan. Jadi tanah perjanjian itu beda gak sama padang gurun? Apakah mantan-mantan budak ini biasa bercocok tanam? Jadi banyak yang mereka mesti belajar kan? Nah di Gilgal mereka belajar bercocok tanam. Karena di Gilgal pertama kali stop semua pertolongan supranatural Tuhan. Tidak ada lagi mana dari surga. Tidak ada lagi makanan daging dari surga. Mereka taruh semuanya mengandalkan Tuhan tiap pagi kasih makanan breakfast, lunch, and dinner. Sekarang mereka ambil cangkul bercocok tanam. Sekarang mereka mesti ikutin hukum kerajaan surga. Oke, so Anda sekarang mesti kalau mau ikut kerajaan surga, kalau mati karena hadir di sini mati pasti ke surga ya. Hitung-hitung dulu bro, paspornya ada gak? Dan hukumnya ngerti gak? Jangan nanti di surga bengong-bengong loh. Wow, aduh aku gak layak. Kalau gak layak tempatnya bukan di sini, di bawah. Gampang buka di bawah loh. Dalam satu kejap Tuhan buka ke bawah tuh. Ya, kalau mau naik ke atas ke surga, make sure surga tahu seperti apa. Surga hukumnya seperti apa. Ada amin? Oke, lanjutkan. Kita ulangi lagi ulangan 8 ayat 18. 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud. Katakan, dengan maksud. Setiap kata ini ada artinya loh. Dengan maksud, for the purpose, so that. Karena without purpose, we don't know what to do with it. Nangkap ya? So that. Dengan maksud, meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, nenek moyangnya orang Israel siapa? Abraham. Bukankah Abraham keluar dari tanah Ur? Mesopotamia, penyembah berhala, jualan patung. Halo? Yosua 24 katakan itu. Mereka semua pedagang patung-patungan tuh. Mereka mesti mati dulu. Si bapaknya si Abraham di Haran baru bisa masuk tanah perjanjian. So Allah mulai satu negara, satu bangsa baru dengan sistem kerajaan sorga di bumi melalui Abraham. Itu pasti akan terjadi. Kenapa? Dia bikin ikat janji. Bahasa Inggrisnya ikat janji adalah covenant. Covenant itu beda sama kontrak. Kontrak itu dibikin sama orang-orang yang pasti melanggar. Kalau nggak melanggar hukum, buat apa bikin kontrak?
Anda beli lahan ini pakai kontrak. Kontrak jual beli namanya. Kenapa? Udah pasti akan melanggar kok. Nanti delay, terlambat, belum ada duitnya. Halo? Perjanjian gak bisa seperti itu. Perjanjian dari pihak Allah. Dan diresmikan, dimeteraikan dengan darah. Selalu ada korban darah. Selama nyawa itu hidup, itu perjanjian gak bisa batal. Jelas ya? So beda, kita ini duduk di sini umat perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian Allah dan Abraham, Yesus tidak lahir. Kalau Yesus tidak lahir, kamu tidak bisa datang kemari mengaku sebagai warga negara kerajaan sorga. Kamu tidak ada urapan-urapan. Itu khusus buat orang yang masuk dalam perjanjian darah dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke, makanya Alkitab kita namanya apa? Pakai bahasa Inggris ya. Old Testament and New Testament. Testament itu apa? Bahasa Indonesianya will. Wasiat. Sesuatu yang namanya wasiat, yang memiliki wasiat mesti mati dulu baru pindah ke kita. Nah kalau bukunya Anda nggak ngerti, makanya juga nggak ngerti, makanya ngantuk. Nangkap ya? Kalau Anda excited, masuk pelatarannya Tuhan dengan hati bersukacita, masuk kemari, bangga men batu buku. Kenapa? Wasiat gue. Amin. Nyimpennya bukan di berangkas caplebs, nyimpennya di hati nurani kita. Begitu dong. Kita nggak nampang merek-merek barang kan. Kamu jangan mau jadi marketing agent for free dong dari perusahaan-perusahaan besar dong. Kamu jadi marketing agent dari kerajaan yang tidak pernah bisa berkesudahan. Nangkap? Namanya itu kerajaan sorga. Artinya apa? Lokasi negaranya sorga. Pemerintahannya bentuknya kerajaan. Lah kita di Indonesia, warga negara Indonesia, pemerintahannya apa? Republik Demokrasi. Itu buku yang nongkrong di rumah ngumpulin debu. Isinya buku kerajaan. Apa enggak mudah, enggak pusing palamu? Memang enggak gampang baca Alkitab. Karena pola pikir kita pola demokrasi. Pola republik. Udah biasa nyoblos. Kalau Anda mau jadi raja, padahal Anda klaim kita adalah bangsa yang kudus. Imamat raja nih, imam-imam raja. Anda dikasih identitas baru tapi nggak berfungsi. Kenapa? Untuk Anda jadi raja di bumi, Anda mesti anak keturunan raja. Prince William dan Prince Harry baru bisa mengemban gelar prince, pangeran, kalau keturunan titisan darah Ratu Elizabeth. Ya dong, lulus SD lah ya, kira-kira lulus SD lah ya. Ratu Beatrice baru bisa menurunkan pemerintahnya ke putranya yang lahir dari rahim dia. Jelas ya? Makanya anaknya si Prince William, walaupun kawin sama orang biasa, Kate Middleton. Begitu Kate Middleton kawin sama Prince William, namanya si Kate Middleton jadi apa? Duchess of Cambridge. So saya mau tanya pada kalian, ini pengetahuan alam. Kalau ini nggak ngerti Alkitabnya tiada artinya bagi kau. Begitu maksudnya. Lo punya buku, beli buku 20.000 perak di manual tapi gak ngerti makainya kan. Betul gak? Kamu beli iPad, kamu beli semua gadget. Tapi kalau gak buku manualnya gak dibaca dulu bagaimana tahu operasionalnya. Betul? So kalau Anda mau tahu how to operate as kingdom citizen, then you better read the manual book. Alkitab adalah buku manual bagaimana manusia diciptakan Tuhan di bumi supaya bisa beroperasi kayak surga. Begitu, jangan jadi pendeta ya, jangan jadi pendeta. Pendeta pun gak ada di Alkitab. PDT itu gak ada di Alkitab. Kalau ada, saya taruhan kamu mau? $1.000 US, tarik di Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kata PDT. Kok sepi ya? Setiap kali saya nanya gini ke jemaat, kalau di gereja yang sederhana, mukanya mereka dapat $1.000 dari Bu Indri loh. Kalau sini kayak, ini antara cuek, nggak cuek, kadang-kadang nggak tahu, nggak mau tahu. $1.000. Hari ini 14.655 loh.
Masa nggak tertarik? Ada nggak kata PDT, PDM, PDP? Loh, kok tahu dari mana? Baca bener? Nggak ada kata PDT? Nah, kenapa panggil saya PDT? Kenapa saya dipanggil sama gelar yang tidak ada di Alkitab? Gembala ada nggak? Ada. Pendeta itu gelar yang diberikan oleh pemerintah Muslim, Islam. Untuk membedakan antara ustadz dengan imam daripada agama Kristen. Yang lulusan-lulusan sekolah Alkitab itu. Jelas ya? Karena kita ada di negara Islam, Anda mesti mengerti ini. Jelas ya? So, dikatakan bahwa Allah kasih pada kita kekuatan untuk mengambil kekayaan untuk meneguhkan, bahasa Inggrisnya to establish the covenant of our ancestor. Dari nenek moyang kita. A covenant with God. Yang mana covenant itu? Buka Kejadian 12. Kejadian 12. Ada interest sedikit lah, gak rugi lah interest sedikit lah ya. Daripada baca koran melulu, tertekan, politik susah, nanti ekonomi kita bagaimana, toko kita gimana, tenang. Ada sistem kerajaannya bikin kamu tidak bisa kena sama itu semua. Betul? Loh, yang gak punya perusahaan ngomong amin, yang punya perusahaan diem. Buka kita Kejadian 12. Genesis, kata-kata Genesis artinya the beginning of the beginning. Jadi kalau Anda mau tahu awal hal ihwalnya manusia ada di bumi itu kenapa? Ya mesti baca kitab Kejadian. Barashit, bahasa Ibraninya dari nggak ada sampai ada ku bikin. Anda mesti tanya sama Tuhan, kenapa sih kok bikin planet bumi ekstra? Emangnya Saturnus, Mars, Jupiter kurang ya? Dan cuma ada satu planet yang ada kamu. Planet yang lain gak ada orang. Terus orang kepingin milih Diki, Mars ada orang apa enggak? Udah tahu baca kitab, enggak ada. Gue cuma bikin satu yang kayak yang seperti surga. Aku mau bikin bumi kayak surga. Nangkap ya? Itu intensinya Tuhan, bikin paralel duplikat surga di bumi. Makanya kalau doa, enggak ada doa Bapa kami. Ini kalau doa begini loh caranya. Orang Katolik bikin nama orang doa Bapa kami, enggak ada doa Bapa kami. When you pray, pray this manner. Begini how you pray. Our Father. Nomor satu mesti punya hubungan bapak dan anak. Nggak bisa pengunjung langsung bilang, bapaknya sopo. Nangkap ya? Saya punya satu jemaat pengedar narkoba se-Jawa Timur. Dia selalu mau buktikan ke orang tuanya. Dia nggak usah kerja kayak orang tuanya jual ayam. Harus mau jual cepet kaya. Dia capek sama miskin. Itu jadi pengedar narkoba. Suatu hari dia datang ke ibadah saya ngomong mengenai hal ihwal neraka. Di belakang di kursi itu, Tuhan bawa saya ke belakang, kamu siapa? Tuhan berkata, waktu saya baru ngomong, buatnya gemeter. Sampai kursinya duduk. Saya bilang, ada apa ini? Dan langsung dia merosot ke bawah, aku takut, ampun Tuhan. Dia ngaku dosa di situ, dan dia terima Yesus. So dia tinggalkan semua kerjaan masa lampaunya dia, mau kaya cepet, gak usah mikir, gak usah pakai otak, dapat duit. Bakar daun marijuana, bikin paket-paketan, dapat duit. Itu kan kerjaan bodoh kan ya. Betul apa tidak? So saya bawa dong ke Jakarta. Let me change your thinking pattern. Dari mau apanya cepat. Sekarang melalui suatu proses the how to, why, and what. Sesuai tujuannya Tuhan. Ternyata itu proses yang tidak mudah. Termasuk bagi Anda gak akan mudah. Makanya dari kerjaan, tanggung jawab, panggilan, urapan, gembala, itu berat. Kalau penginjil, rasul, nabi, kita kasih firman, pesan Tuhan, bongkar fondasi, bantu bikin fondasi, sisanya how do you build on top of it, bagaimana kau bangun di atasnya, terserah kamu. Mau bangun di atas rumput, jerami, perak, tembaga, emas, up to you. Nanti pada harinya Tuhan seperti api dia akan turun. Jerami rumput akan kebakar habis. Perak tembaga, emas akan dimurnikan. I pray to God that you build your life upon the ways, the law of God. Karena itu hukum yang murni, kata Daud. Di Mazmur 19 ada jalan yang pleasing unto God. Tauratmu Tuhan suci. Hukum-hukummu Tuhan menyenangkan. Nanti kita lihat ya. Seperti madu.
rasanya mengikuti hukum? Kayaknya orang dikasih hukum peraturan mukanya udah kayak durian deh. Kok ini bisa kayak madu tuh kayak apa sih? Ini Daud kenal apa sih mengenai Tuhan yang kita gak kenal? Betul apa tidak? Right? Semua orang Empower 21 berkata bahwa Pentakosta ketiga akan membawa pemulihan Pondok Daud. Saya mau tanya, Pondok Daud itu apa? Berarti kalau sesuatu dipulihkan dari apa ke apa, sekarang bagaimana kesananya gimana? Mesti tahu, sejarah gereja mesti tahu, budaya Yahudi mesti tahu, perayaan Hanukkah mesti tahu, Rosh Hashanah mesti tahu. Karena kalendernya surga beda sama kalender Gregorian. Kalau Anda hari ini pakai hari bulan apa nih? September? No, this is August, right? Ini Agustus, tanggal berapa? 26. Saya maksud apa? Itu tanggal Gregorian. Tanggalnya Tuhan gak pakai Agustus, September. Bulan Kistri, bulan Elul. Dan setiap bulan itu ada pesan Tuhan. Ada prophetic message. Bukan asal hari-hari lempar-lempar begitu, ada maksudnya. Dan setiap tahun, setiap laki-laki harus merayakan 3 perayaan. Perayaan Nisan, Paskah, Unleavened Bread, roti tak beragi. Kemudian pelayaan Pentakosta, pelayaan Bulan Sulung. Artinya apa itu? Besar artinya. Jadi kalau Anda cuma hari Minggu datang kemari cuma kepingin dengan 45 menit rasanya udah ngerti semuanya. Neng, 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 neng. Kita aja kuliah mesti berapa tahun baru paham. Gak mungkin dong ikut jalan Tuhan bisa sadar mengerti dalam 45 menit seminggu sekali. Itu kalaupun didiskusikan. Kalau gak didiskusin bablas. Kayaknya Bumblebee lebih seru ya. Transformer. Oke, Kejadian 12. Pasti kalau ngomong Bumblebee kamu lebih connect daripada ngomong Kejadian 12. Yuk kita lihat ke layar. Karena kamu tidak bawa kitab. Mana Kejadian 12 sayang? Iya, itu orang media itu sama pengkhotbah tuh sama loh. Karena dia mesti dengar cepat untuk menyampaikan ayat yang tepat. Oke, ayo katakan sama-sama. 1, 2, 3, ayatnya juga 1, 2, 3. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ini sebelum ada, bukan Abraham. Nama Yahweh belum nempel di situ. Masih tulen dari Mesopotamia. Oke, lanjutkan. Lihat nih pesan. Kalau kamu ketemu Tuhan, kamu diajak ngomong kayak gini, stres gak kamu? 2, 3. Pergilah dari negerimu. Pergi dari Indonesia loh. Dari sanak saudaramu. Dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kira-kira kamu akan berkata, haleluya, haleluya. Kamu akan berkata, yeay, seru banget, Tuhan makasih negara sama gue leh. Atau kamu berpikir, hah? Itu bini gue juga ditinggal ya? Suami gue juga ditinggal ya? Jadi Tuhan tuh pemecah belah keluarga kah? Ayat 2, lanjut. Dengar baik-baik ya. Kalau Anda ngomong seperti itu ke Tuhan, Tuhan tuh seneng. Jangan langsung, oke Tuhan, aku akan pergi. Itu antik. Karena Tuhan tahu kita punya make up tuh kayak apa. Tuhan tuh tahu. You don't know him yet. Makanya Daniel berkata orang yang kenal dia akan melakukan perkara besar. Tapi kenal tuh butuh waktu, butuh investasi. Masa Anda mau kawin sama orang yang gak mau tahu Anda? Lu mau kawin sama gue gak? Ya kawin yuk. Gak mau dong. Anda mau kenalan, duduk, diajak ngomong, diajak makan. Dia kalau makan seperti apa cekeran, kaki naik 1, pakai tangan, atau pakai sendok garpu, pakai pisau dicublas, atau pakai seperti apa itu kan Anda mesti tahu dong. Oh didikannya terbelakang. Kamu lulusan dari mana? Papua ya? Nangkap ya? Jangan buru-buru mau makan, mau kawin dong dilamar. Get to know the person. Anda mesti alami orang itu dan baru betul-betul mengenal setelah menikah. Oke, waktu ada persekutuan intim baru tahu who you are marrying. Itu tidak boleh dilakukan sebelum perjanjian nikah. Baru bisa setelah perjanjian nikah. Karena pernikahan ada visinya. Marriage is a vision. Perkawinan adalah institusi pertama yang Tuhan bikin di bumi. Dia gak pernah bikin sinode.
Nggak ada sinode gereja generasi apostolik, sinode saya. Nggak ada sinode GBI, nggak ada sinode GBDI. Yang ada family. Maka yang paling dirusak nomor satu sama setan bukan sinode. Family. Dan paling gampang rusak pemimpinnya. Bikin dia gak interest sama firman, gak interest mengenal Tuhan, gak interest bagaimana memakai wewenang dan otoritas dan kuasa Roh Kudus. Peduli amat. Mami yang doa, mami yang belajar. Tuh bikin tuh anak-anak pada doa semua ke gereja ya. Jangan nakal tuh. Kalau nakal gak beres maminya. You know, ibu rumah tangga tanggung jawab yang paling berat. Karena you talking about building a legacy. Allah kita Allah legacy. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. 3 generasi. Dia bukan Allah 1 generasi. Marriage is a huge responsibility. Kalau bisa dihancurin pasangan-pasangan suami istri sini, setan ketawa ngakak. Udah pasti kerajaan surga gak akan gagal kok. Pasti gagal. Tapi Tuhan kan selalu bisa pilih orang baru kan. Right? Yuk ayat yang kedua, katakan sama-sama, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau jadi apa? Aku akan membuat engkau jadi apa? Dari siapa? Dari satu Abram. Satu manusia. Dia gak bikin keluarga kecil loh. Dia bikin bangsa, nation. Kayak Bung Karno bikin Indonesia 17.000 pulau disatukan menjadi bangsa Indonesia loh. Itu gak gampang loh itu. Dan memberkati engkau, memberkati itu bukan kasih uang. Memberkati karena Allah itu roh yang dia kasih dari surga gak mungkin cash. Pasti bentuknya roh. Get it? Nangkep ya? Cash itu adanya di peruri. Beli dari pohon pinus. Dari perkebunan pohon pinus diproses jadi lembaran kertas. Betul apa tidak? Kirim ke peruri. Cetak mata uang Indonesia. Whatever company, namanya Mint Company. Jelas. So dia gak memberkati itu, kamu ngomong amin, amin, amin. Memberkati apa? Memberi izin kepada Tuhan untuk intervensi kehidupan kamu. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Saya mau tanya, bagaimana kamu? Ini kan orang Mesopotamia alias Irak. Tahu Irak? Siapa bosnya yang mati? Saddam Hussein. Bayangin kita keturunan Saddam Hussein. Itu Saddam Hussein satu kalau gak dibertobat. Hancur gak dunia nih. Right? Urkasdim itu Irak. Ilmu bumi mesti belajar. Jangan Singapura, Hong Kong aja. Perth, LA. Irak itu penting. Karena pusat dunia di situ. Ibu kota dunia pun namanya Yerusalem. Jadi kalau semua negara teriak-teriak, pingsan, gelepar-gelepar. Waktu Donald Trump pindahkan ibu kota, pindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem. Berarti Amerika mengakui Yerusalem ibu kota Israel. Lah memang iya ada di Alkitab. Nanti akan ada turun bumi yang baru. Bumi yang sekarang akan hancur. Buka Wahyu 21, kayaknya mukanya kurang yakin. Ini si Ibu Indria yang ngomong nih, gue pingin lihat Tuhan ngomong. Buka Wahyu 21, kita dari Alfa ke Omega bacanya ya. Dalam 45 menit musik cover semuanya. Biar pulang, kok beda ya kita hidupnya ya. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Katakan sama-sama, 2, 3. Lalu, aku siapa ini aku? Rasul Yohanes. Oke. Di dalam tempat pembuangan, dikucilkan di Pulau Patmos, mau tur. Percuma, hanya lihat batu. Kalau saya tur, kepingin dapat pewahyuan kayak Yohanes. Kalau cuma lihat batu percuma, mahal tiketnya. Ada amin ya. 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru. Apa yang baru? Jadi langit yang nanti keluar di sini, keluar sini. Ke jendela bentar, kau akan ganti loh. Oke, dan bumi yang baru. Jakarta akan hilang gak? Sebab, 2, 3, ngomongin keras dong. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Pakai koma, tarik nafas sebentar. Supaya dipikir,
Jadi aku bikin rumah pakai lapis emas semua tuh akan berlalu. Begitulah kira-kira. Lanjut. Dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Katakan sama-sama. 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus. Kudus tidak berarti putih ya. Nggak ada hubungan sama putih. Kudus artinya dipisahkan khusus buat Allah. That's what holiness is meant. Lanjut. Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. So, saya mau tanya, ini bumi hilang gak? Yang nomor 1 diturunkan, nomor 1 di bumi baru itu apa? Ibu kota dulu, ini ibu kota dunia. Dunia. Bukan Indonesia, dunia. The world has a capital city. The name is Jerusalem. Jerusalem dari bahasa Ibrani, Shalom. Jeru adalah kota, Shalom. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang penyok, tidak ada yang retak, tidak ada yang patah, utuh total seperti surga. Itu yang Tuhan Yesus bawa ke bumi ke Anda. Jangan puas dengan apa yang kamu punya sekarang. Enggak ada apa-apanya dengan apa yang dia mau kasih. Kasih. Tidak perlu minta, kasih. Kejadian 12, ya ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi, enggak ada bangsa bisa jadi bangsa kecuali punya tanah, betul apa tidak? Punya lahan, betul apa tidak? Right? Yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Anda kalau masuk Fortune 500 kira-kira namamu masyhur enggak? Sebagai orang melarat atau orang kaya? Kaya dong. Enggak mungkin namamu masyhur di antara bangsa kalau kamu enggak punya apa-apa. Tapi betul kamu enggak punya apa-apa karena Tuhan yang punya segala-galanya. Lanjut, dan engkau akan menjadi berkat. Kamu akan menjadi alat buat Tuhan di bumi untuk mengizinkan Tuhan menjamah setiap orang yang ketemu sama kamu menjadi sukses. Oke, ayat 3. 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. So siapapun yang menolong kamu dengan hati yang baik, dengan hati yang murah hati, enggak usah minta berkat. Tuhan langsung lihat, kan mata Tuhan melayang-layang di seluruh bumi mencari orang hatinya setia sama dia. Untuk mencurahkan kuasanya pada orang itu. Betul tidak? Jadi Anda nggak lihat kiri kanan, nggak kenal anakmu seperti apa, ngapain dia. Tapi Tuhan lihat loh hati anakmu lagi ngapain loh. Tuhan ngelihat loh hati istrimu lagi kenapa. Tuhan lihat loh bagaimana suamimu lagi kecewa, kepahitan, dendam, nggak bisa ngampuni. Dia lihat semuanya. Tapi kalau ada orang membantu orang itu sampai bisa mengampuni dan berdamai membuat orang berdosa berbalik ke Tuhan, Tuhan kasih upah. Gak usah jualan. Dan mengutuk orang yang ngutuki kamu. Jadi kalau kamu dijelek-jelekin, siap-siap aja yang jelek-jelekin dikutuk. Yang dijelekin, tenang aja. Bahkan dia gak tahu dia dikutukin. Loh kok hidup orang itu tambah susah? Karena dia jelekin. Enak ya? Inilah hidup bebas mengampuni. Ini loh bebas mengampuni. Lanjut. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini perjanjian Allah nenek moyang kita. Untuk ini kita dikasih kekuatan untuk menciptakan kekayaan. Isn't it powerful? So saya mau tanya pada Anda. Allah bikin kita orang susah. Kalau susah, Ted Turner yang punya CNN ngomong seperti ini. Karena Jane Fonda lahir baru. Bintang film, anaknya Henry Fonda. Waktu dia lahir baru tergila-gila sama Tuhan. Ted Turner ngomong kayak gini. Itu agama Kristen tuh agama orang lemah tahu. Kalau nggak bisa dikit, ayat Tuhan. Tuhan. Sekarang kalau kamu baca Alkitab sama nggak? Sama yang Ted Turner katakan. Dunia ngelihat kita loh. Kita akan modalkan mencerminkan Kristus atau mencerminkan kita di gedung ibadah. Tetapi berpikir kayak orang dunia. Namun berada di lingkungan komunitas orang-orang perkasa. Yang nonton kita banyak saudara. Hati-hati loh. Oke, so kita masuk ke PowerPoint yang pertama.
Oke? Saya punya 18 menit. Ya. So sekarang saya mau tanya pada kalian semua. This I throw to you. Kenapa Tuhan ciptakan manusia di bumi? Kenapa kok kamu ada di bumi? Kok nggak ada di Mars, Jupiter, Saturnus? Kenapa kok ada di bumi? Dan kenapa hanya satu planet ada kita? Nggak ada Indri kedua di Mars. Nggak ada kamu kedua, nggak ada Pak Timotius, Timothy yang ketiga. Di Saturnus dan Jupiter. None. Kenapa cuman bumi dibikin manusia? The why will explain the what. Kalau kamu tahu kenapanya, the purpose, dan kamu tahu kenapa gereja seperti itu. Buka sebentar ke Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Ya, katakan sama-sama. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu. Saya mau tanya, aku itu siapa? Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Langsung. Ini dia bikin proklamasi ini. Setelah Petrus menyatakan pewahyuan dia dapat dari Allah Bapa kepada Petrus, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata di atas pewahyuan itu, aku bangun jemaatku. GBI City Life ini jemaat Tuhan bukan? Ini lihat kualitasnya. Yang Yesus bikin blueprintnya. Lihat ini. Allah maut tidak akan menguasainya. Ini blueprint. Mengenai kamu gak jadi blueprintnya terserah. Arsitek bisa bikin segala desain yang artistik. Belum tentu investornya mau bikin karena mahal. So semuanya dipotong-potong, dipangkas-pangkas, jadi lebih sederhana sehingga kualitasnya jadi turun. Tapi Anda kalau hidup sebagai murid Kristus, anak Allah gak bisa. Kualitasnya gereja kayak begini. Allah mau tidak akan menelan, gak bisa menguasai. The gates, kalau bahasa Inggrisnya, the gates of hell, the Hades of hell shall not prevail. Pintu gerbang neraka tidak bisa menyentuh jemaat Tuhan. Itu aslinya kayak begitu. Nah makanya kamu tidak seperti itu, Anda perlu belajar Alkitab. Nggak bisa belajar pakai pendengar khotbah, no way. Pendalaman Alkitab sama dengar khotbah itu beda. Mendengar khotbah itu hanya dipompa, makanya pendek waktunya. Tapi studi, itu sama orang pengusaha duduk mempelajari kontrak jual beli. Akte organisasi. Itu kan mesti dibajari satu persatu dong, akte pendirian. ADART, satu persatu. Klausulnya apa? Ini apa? Mencakup apa? Mesti tahu loh. Gak bisa taruh sembarangan cap-cip ke depan kuncup, orang masukin ke situ. Dia disuruh tanda tangan, gak tahu tanggung jawabnya apa loh. Halo? Perjanjian kita dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub, kita mesti pelajari kontennya apa. Yang membedakan orang itu bukan selongsongannya, konten. Ada amen? Balik ke PowerPoint. So this is us. Nah, di Kejadian 1 ayat 26 Allah berkata, marilah kita ciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Kita itu majemuk. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Marilah kita menciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Supaya. Nah, kata supaya ini bahasa Inggrisnya so that. For the purpose of. They have dominion. Mereka punya dominion. Saya lebih suka pakai Alkitab bahasa Inggris. Karena kita tahu kata dominion bukan keluar dari bahasa teologi, keluar dari pemerintahan. Kata kingdom itu dari dua kata king and dominion. So when we talk, pada waktu Anda belajar dari Tuhan Yesus seperti murid-muridnya Yesus. Buka ke Matius 6 sebentar. Matius 6. Ayat yang ke-7. Lihat ya, kita kalau ngomong sama raja, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak kenal Allah ya. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya dikabulkan, alias nggak ada doa merengek. Karena Allah kita itu raja. Selama kita warga negara tahu hukumnya apa, tahu peraturannya apa, kita pelajari dulu hukumnya. Kalau kita hidup sesuai hukum pasti berhasil. Jelas ya? Sebelum Melani ngomong dengan teman-teman saudaranya, tetangganya untuk mengecilkan
suara loudspeaker itu di masjid. Kalau dia tahu sensitif sama situasi kondisi negara. Dia belajar dulu dong KUHP. Lo nyentil-nyentil gini-gini, hati-hati enggak? Penistaan agama enggak? Sebelum asbun. Feeling aja ketemu ngomong. Udah kenal kok. Kita yang Kristen, yang warga negara kerajaan lain, mesti pelajari dulu hukumnya apa di negara Islam ini. Hormatilah sesamamu. Jelas ya? Kita nggak bisa semena-mena aja. Jelas? So jangan sekarang minta tolong gini-gini enggak. Well, kamu melanggar hukum kelar. Kamu hormat hukum aman. Nangkep ya? Ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Jemaat GBI City Love, jangan dong seperti orang yang merengek-rengek, doanya panjang, air mata berceceran, berapa liter gitu loh. Oke, karena Bapakmu mengetahui kok apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kenapa mesti jelasin ke Bapakmu? Kamu butuh apa? Oh, Bapakmu matanya tiap hari ngeliatin kamu. Bapak kita liatin kita 24. Anda duduk di sini ya, hati kamu keresah kayak apa? Dia lihat loh. Ayat 9. Yuk katakan sama-sama. Karena itu berdoalah demikian. Ini kan bukan doa kan? Kalau doa caranya gini. Bapak kami yang ada di surga. So Bapak kita gak ada di bumi, gak ada di kuburan. Bapak kita yang sesungguhnya ada di surga. Karena manusia, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Manusia adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Yang tubuh balik ke debu, yang jiwa mesti tentukan setiap hari 24 jam, 7 hari, 7 malam. Terus digoda, diuji terus. Mau tetap ikut jalannya Tuhan atau mau jalannya teman yang populer? Kalau kamu ikut jalannya yang dunia, kamu akan hidup dengan kelasnya dunia. Kamu ikut jalannya Tuhan. Musa kenal jalan Tuhan. Orang Israel cuma tahu perbuatan Tuhan. Jadi kalau orang Kristen cuma minta mujizat, mujizat, mujizat. Tuhan berkata, you don't know me. All you want is my hand. But you don't know my heart. Orang kayak gitu gak kenal gue. Bagaimana bisa menjadi mempelai Kristus? Bukankah jemaat Tuhan akan menjadi mempelai Kristus? Yesus mempelai prianya. Dia mau gak kawin sama perempuan yang hatinya gak tertarik sama dia? Tapi anggota gereja gak tertarik. Ada amin? Yuk balik ke Matius 6. Matius 6. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. 9. So, kalau doa begini loh. Bapa kami yang di surga. Nomor 1, hubunganmu sama Allah mesti jadi Bapa dan anak. Alias mesti lahir baru. Kata lahir kan komplit, artinya kan masuk ke keluarga. Beda sama anggota dong. Betul kan? Jadi kalau lahir pasti jadi anak. Gak mungkin jadi anggota. Amin? Dikuduskanlah namamu. Terintegrasilah namamu. Alias apa yang dia ngomong dia lakukan. Nggak ada hubungan sama baju putih, celana dalam putih, sepatu putih, kaki putih, ada. 10. Nih, kalau doa tuh mintanya ini. Anda cari deh. Yesus pernah cari gak? Tuhan kasih omset baru, proyek baru dong. Aku minta bojo dong, bojo yang berubah. Anak yang takut Tuhan. Emang ada? Nggak ada. Cukup mengundang kerajaanmu. Turun ke perkawinanmu. Turun ke perusahaanmu. Turun ke GBI City Love. Turun ke setiap Cove meeting. Kehendakmu jadi seperti di surga. Nah kamu baca lagi Wahyu 22, surga itu kayak apa? Sungainya menyembuhkan, tanaman buah tiap hari baru. Kita gak ada buah yang sudah bonyok. Halo, every day is new. Every day is a new day. Setiap hari. Hidup dengan Tuhan tuh berguna, indah. Nah ya, kalau Anda hari Minggu datang kemari bawa bebanmu, sedih. Anda mesti bersyukur Anda masih bisa napas, bisa mikir loh. Jangan diukur sama Jen. Gak bisa.
Jian gak bisa beli napas. Jian gak bisa beli makanan. Kalau kamu sakit di ICU, makan aja diinfus. Mau pakai bayar dokter paling mahal di dunia, nggak bisa. Nah, badan nggak bisa nyedot, nggak bisa menyerap. Nangkap ya? Untuk Anda tidak perlu mengalami seperti itu, masuklah ke alam kerajaan surga. Datang dong kerajaan surga di kamar ICU, datanglah kerajaan surga di perkawinanku, supaya hanya kehendakmu yang terjadi, bukan kehendaknya setan. Ada amen? Oke, yuk. Next PowerPoint. Tapi Anda mesti praktek ya, kalau amin-amin toh gak cukup. Orang Kristen senangnya nonton pendeta, makanya pendetanya laku. Pendetanya diobral, di marketing sama jemaat. Hati-hati loh, Yesus pun mau di marketing. Pada waktu dia merubah 5 roti 2 ikan dari anak kecil punya lunch box. Dia angkat, thank you Lord, thank you Father untuk berkat ini. Terus disuruh muridnya bagi-bagi dong. Itu multiplikasi terus loh, sampai 12 bakul. Langsung pada hari itu mereka berkata, raja dia, kita bikin dia jadi raja. Dia raja, nggak usah bikin roti di multiplikasi, udah raja. Halo. Yesus tuh lahir raja, bukan pendeta. Ada amin. Dan nanti abis ini PA ya sama Pak Timotius ya. So, next. Nah di Kejadian 1:28, perintahnya Tuhan adalah beranak cuculah bertambah banyak penuhi bumi. Taklukkan dan kuasai apa? Terus? Mertua mana? Ada gak mertua? Pendeta ada gak? So yang dikuasai apa? Komoditas bukan? Ini kalau pedagang, kerajaan surga cocok buat pengusaha. Kalau buat ahli teologi, keriting palanya dia. Ikan ini sama dengan jian enggak? Oh. Kalau kamu dikasih kuasa dan wewenang, ikan semua tunduk pada kamu. Burung, gue lapar, pengen makan bapak burung darah goreng. Turun. Anda masak jadi burung darah goreng tuh. Gak usah ke restoran, you know. Ikan, datang. Nah ini nanti dibuktikan kayak apa? Bukti hidup kayak begini. Di kehidupannya Yesus. Waktu dia mengambil murid pertamanya dia. Yohanes, Petrus, Yakobus. Ingat ini? Dan dia naik ke kapalnya si Petrus. Yuk mendekat sini yuk. Kita ada sarapan gak? Ada makanan gak? Gak ada. Tuh Yesus kalau ketemu jemaatnya gak ngomong Shalom Elohim, haleluya. Itu menakutkan, you know. Dia ngomong santai aja, ada makanan gak sih? Gue lapar. Mereka berkata, udah semalaman Rabi, gak ada. Nih, tebarkan jalamu ke kanan, cari bagian yang dalam, kamu tuai di situ. Tuhan spesifik gak? Areanya spesifik gak? Tempatnya di bagian mana spesifik gak? Harus dalam. Begitu mereka tarik jalannya, penuh sampai tempatnya dipanggilin semua. Betul apa tidak? Saya mau tanya, kok bisa tunduk tuh ikan datang ke dia? Makanya kalau baca Injil jangan kayak baca robot. Wow, ini bener loh. Yesus bisa begitu loh. Petrus di Matius 17. Diajak sama Yesus pergi ke Kapernaum. Dan diajak pergi ke tempat dia mesti bayar bea pajak. Favorit kita kan ya, pajak. Favorit kita, betul? Sini. Terus Petrus ditanya, guru kamu mesti bayar pajak gak? Bentar ya. Guru, kan dia udah tinggalin perusahaan. Dia gak punya tabungan. Guru, kita bayar pajak gak? Biasanya siapa yang bayar? Orang asing apa penduduknya? Kayaknya orang asing deh. Ya udah deh, kita kan pendudukan kan? Kita orang Yahudi. Supaya mereka gak tersandung, kita bayar. Terus pergi mancing. Kenapa suruh mancing? Ini nelayan. Bukan ahli digital marketing. Nelayan. Jelas? Disuruh mancing. Waktu disuruh mancing, lihat spesifik instructionnya. Pancing, ikan pertama. Hanya ikan pertama ya, bukan kedua ketiga loh. Buka mulutnya, ada kepingan emas, koin di situ. Ambil, bayar pajak buat aku dan buat engkau. Saya mau tanya, dia praktekin gak nih? Ikan tunduk sama dia?
Suruh ikan suruh pakai emas di mulut, bisa nggak? Kan dia pencipta. Hobinya cipta. Hobi. Bikinnya nggak ada jadi ada. Lah kita tuh disuruh kayak begini, Bapak Ibu sekalian. Kayak begini. Nggak mau mau haleluya, haleluya, kilililililili, haleluya, kilililililili. Dia orang pikir itu apa? Itu kesurupan atau apa itu? Kalau kayak gini kan santai kan? Petrus buang jalamu ke kanan. Cari tempat yang dalam. Oh dia pasti tahu, orang dia nelayan dari seumur hidup kok. Dia langsung masuk, oke deh. Aku udah coba semalam suntuk loh, gak ada loh. Tapi karena perkataanmu, aku jalan. Terus dia dapat matang. Tuhan. Ya itu kalau pakai pikiran dunia belum lahir baru. Selalu bilang itu mujizat. Padahal kuncinya tunduk aja pada hukum ini. Ini hukum. Kamu hormati hukum ya gak kena masalah. Kamu langgar hukum ya kena masalah. Ada amin? Oke, sebagai penutup. Next ya. So manusia diciptakan Allah setara dengan sifat alami Allah. Hanya dibungkus dengan tanah. Diberi kekuasaan penuh, dominion oleh Allah. Menjadi penguasa bumi. Sebagai perwakilan Allah langsung di bumi. Untuk menaklukkan dan menguasai bumi sampai budaya dan kondisi pengaturan bumi. Sama serupa dengan kondisi sorga yang 100% dikelola oleh hukum-hukum dan peraturan kerajaan Allah. Anda mau foto itu? Itu konklusi dari Kejadian 1-2 itu. Karena hanya 2 pasal tersebut yang dimana manusia sempurna. Di Kejadian 3 ke belakang sampai Wahyu kita perlu direparasi dan restorasi. It's better to prevent than to restore. So kalau Anda belajar Alkitab, belajar hukum-hukum kerajaan Allah, Anda pasti direstorasi. Saya minta PowerPoint nomor 7. So planet bumi didesain sama Allah Tritunggal jadi serupa dengan negara surga, betul betul? Ya dong. Kalian kalau lihat Indonesia sekarang kayak surga nggak? Atau kayak neraka? Kenapa? Karena manusia yang ada di gereja-gereja pada nggak tahu kamu punya legalitas untuk kamu pegang sepenuhnya untuk mengelola bumi. Dari mana? Kejadian 2 ayat 15-16. Ya kita baca ayatnya. Habis ini Anda tarik napas ya. Nanti kalau Anda ngerti hukum kerajaan surga, Anda ngerti kenapa Yesus mesti lahir dari perawan Maria. Enggak ada magic, enggak ada mujizat. Semua well planned. He's a planner king. Kalau orang Kristen sukanya nge-flow. Nge-flow. Flow-nya Inggris, nge-nya nggak ada di bahasa Inggris. Kita nge-flow, saudara-saudara. Nge-flow apa? Orang dia mau pulihkan kerajaan Israel balik. Kerajaan Yehuda balik dari Babel ke Yerusalem. Dia ngomong apa melalui Nabi Yeremia? Aku tahu loh, rancanganku mengenai kamu. Aku udah bikin rancangan, aku punya blueprint. Kamu tuh bukan mendadak insidental. I make a plan for you. A plan that give you prosperity, not of evil. Di pikiran gua gak ada jahat. Karena Yakobus 1:27 berkata, Allah gak bisa dicobai karena di dalam dia gak ada komponen untuk nyoba. He is perfecto. Gitu tuh. Kamu kalau gak mau takut baca perjanjian lama, baca aja perjanjian baru dulu. Kalau baru lahir baru, terus dibaptis Roh Kudus, bacanya Kisah Para Rasul ke belakang. Stop sebelum Wahyu. Baca sama Yudas. Habis itu mundur ke Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Habis itu mundur Kejadian sampai Maleakhi. Kalau langsung Kejadian sampai Maleakhi, mati kau. Not interested. So Anda mesti ngomong apa yang setara dengan pengalamanmu. Yang kamu alami ya Kisah Para Rasul. Itu actually in the English is the book of Acts of the Holy Spirit. Itu buku tindakan perbuatan-perbuatan Roh Kudus, bukan para rasul. Itu Roh Kudus bikin action di situ. Nangkap nggak? So kalau Anda berani berdiri, kira bakar apa? Anda lagi nunjukin apa? Ada bahasa roh. Karena Roh Kudus pernah masuk ke kamu. So mana powernya sekarang?
Powernya gak usah teriak-teriak. Orang punya power gak teriak-teriak, kalem, ngomongnya tenang. Kayak Yesus ya, ada power gak dia? Full power. Dibawa sama Roh Kudus ketemu setan. Kalau engkau anak Allah ubah ini batu jadi roti. Ada tertulis. Dia gak ngomong gini, ada tertulis. Ada tertulis. Dalam nama Yesus. Enggak ada emosi. Ada tertulis. Manusia gak makan dari roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Duh, kepadang. Kalau engkau, kamu tahu gak? Semua bumi ini, dunia ini milikku. Benar, karena si Adam kasih ke. Jadi jangan niru itu nenek moyang kita punya perbuatan ya. Kalau di Kabanjahe itu namanya bolong. Kalau di Batak Medan namanya tulang. Tulang-tulang kita bego. Si Adam tulang kita dia kasih tuh wewenang sama kuasa kasih ke iblis. Tolol. Terus dia pakai sistemnya iblis. Penipu untuk dapat duit mesti nipu. Mencuri, membinasakan. Kalau di Taman Eden kan si Adam gak perlu nyuri-nyuri apa-apa. Kerja juga kagak. Bangun tidurku terus tenang. Emas, bensin, permata. Komplit semuanya. Tanaman dengan buah berbiji-bijian. Komplit. Dan Allah berkata. Adam, aku ambil kamu. Di tempat aku bikin. Aku taruh kamu ke Taman Eden. Taman. Taman, bukan kebun liar. Bukan hutan. Taman. Anda mesti bayar tukang taman mahal ya. Landscape architect. Betul apa tidak? Taman. Jadi cakep gak? Allah tuh papa, mana mungkin taruh anaknya di gubuk. Dan itu dibikin manusia hari ke-6. Hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-7-nya ngapain Tuhan? Istirahat. Itu hukum Sabat. Sebelum ada hukum Taurat. Berapa gereja lakukan hukum Sabat? Dah ya, perpendek nih. Perpendek terus. So Adam, aku ambil kamu, aku taruh kamu di taman. Lihat deh, dikasih perintah ayat 16. Keren perintahnya. Saya untuk selaraskan otak agak hang. Semua tanaman di kebun ini, kamu bebas makan semuanya. Itu perintah apaan? Itu merakus. Free access. Faktanya dikasih ke taman, semua kebutuhan nutrisi, spiritual, fisik, mental, ekonomi, dari keturunan Adam sampai generasi ke generasi, tercukupi di taman itu. Mana ada kemiskinan? Mana ada kemaratan? Mana ekonomi susah? Gak ada. Ekonomi sulit, idenya iblis, bukan Allah. Ayat yang ke-17. Tetapi pohon yang di tengah, pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan. Pada hari kau makan, mati lo. Ya kalau gak ada hari dia makan, ya gak mati dong. Berarti kan itu warning kan, beware, achtung, achtung. Ya? Jangan makan buah ini, dud you. Betul kan ya? So kalau dia gak makan, don't worry about it man. Relax, your life is abundant. Ini namanya hidup berkelimpahan. Kelimpahan. Jelas? Setelah dia makan, kemudian iblis datang. How? If, Tuhan kan bilang kan semua tanaman di kebun ini boleh dimakan kan buahnya? Enggak. Ada yang gak boleh sih, gak boleh diraba, gak boleh dimakan. Kalau dimakan bisa mati. Udah pasti mati, bisa mati lagi ya. Difabrikasi sedikit ya kata-katanya Tuhan. Gak boleh, itu hukum. Terus, oh ya, kamu tahu gak kenapa Tuhan gak mau kamu makan buah itu? Nanti kamu seperti Tuhan. Lah goblok tuh, ini penyesatan gila-gilaan nih. Bukankah si istrinya Adam sudah diciptakan serupa gambar Allah? Gak usah makan buah dong. Allah gak usah ditolong. Allah sempurna. Betul enggak? Right? Kemudian dia lihat, ini 1 Yohanes 2 ayat 16 menjelaskan kejadian 3. Ayat 6, 7, 8. Dia lihat itu buah sedap. Kucuk, kayak bubur tuh. Caplok. Langsung karena suaminya selama ini ngelihatnya jerapah, gorila, babun, harimau. Tiba-tiba ada makhluk yang kayak dia dan potongannya 30, 20, 40. Dia bilang, wow, cakep banget. Dari mana kau datang? Dari sampingmu. Pada waktu itu perempuan hadir. Dia tergagum lagi, terkesima. Bahasa Inggrisnya in awe. Bahasa Indonesianya terkesima.
Saking terkesima. Si istri berkata, makan. Makanya jangan terkesima dulu baru bilang aku mau kawin kamu. Pikirkan dulu sebelum mau kawin, baru terkesima. Setelah malam pertama, wah gue gak salah pilih lu loh. Semenjak itu, Allah datang di Kejadian 3 ayat 10. Ada PowerPoint-nya kan? Kemudian Allah berkata, Adam di mana kau? Aku takut, aku telanjang. Siapa yang bilang? Kok Tuhan nggak kayak pendeta galak ya? Bertobat ngana? Dosa loh. Udah tahu gue bilang gak boleh makan, kau makan. Nggak dimarahin loh. Diajak dialog. Supaya pinter. Jangan kesalahan jadi 2 kali. Orang sukses itu orang yang belajar dari kesalahan. Orang jenius belajar dari kesalahan orang. So Anda pilih mau jadi jenius apa sukses. Kalau mau sukses salah terus. Kalau ketemu orang yang bisa memuridkan kamu. Where are you? Siapa yang bilang kamu naked? Perempuan yang kamu kasih, gue juga gak minta tuh perempuan, kamu yang bilang gak baik. Aku sih gak minta-minta, lu sih kasih perempuan. Perempuan kenapa kau makan? Itu ular. Kepada 2 makhluk serupa gambar Allah diajak dialog. Supaya cerdas. Makhluk ketiga tidak serupa Allah. Terkutuk kau. Dengan perut engkau merayap, dengan debu makananmu. Karena dia gak serupa Allah. Yang serupa Allah yang direstorasi. Nanti keturunan perempuan itu akan menginjak kepalamu. Iblis. Itu adalah Yesus di Kalvari. Efek daripada, cari Kejadian 3 ayat 7. Stop di sini. Efek daripada Adam tidak mau merendahkan hati mengaku dosa. Adam serahkan kunci pengelolaan planet bumi kepada iblis. Dampaknya apa? Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, baca sendiri di rumah. Dengan peluh kau cari rezekimu. Dengan keringat kamu akan cari nafkahmu. Padahal di Kejadian 2 ayat 15-16, kau bebas makan buah di taman ini. Sekarang kamu mesti pakai peluh cari rezeki. Sejak kapan rezeki itu sama dengan provision? Allah tuh Allah yang provisi. Provisi Allah, provisinya. So kalau Anda gak hidup sesuai Kejadian 12, 1, 2, 3, Anda gak akan lihat tangan Tuhan menyediakan segala kebutuhan untuk Anda hidup. Sebagai utusan Kristus di bumi. Sebagai gereja Allah mau tidak bisa menelan. So lihat, PowerPoint please. PowerPointnya lebih penting daripada foto saya. Sistem cari nafkah dengan kekuatan manusia ada sampai hari ini. Makanya tiap kali pengusaha-pengusaha mau bikin PT baru, toko baru, pendeta tolong doain ya biar sukses ya. Karena kamu cari nafkah. Kalau sistemnya Tuhan, sistem original kerajaan Allah. Yang kelola Taman Eden di mana ada penyediaan bagi hidup manusia. Allah yang sediain. Kita kelola aja. Kayak building management di sini loh. Building manager BM, dia kan gak keluar duit dengan bangun gedung ini. Dia cuma maintenance saja. Ada amin? Dia bisa menikmati building mewah, dia atur secara internasional, tapi dia gak keluar sepeser pun. Yang terakhir Keluaran 16 ayat 29 itu PowerPoint nomor yang terakhir. 51. Nah lihat sistem provisinya Tuhan. Katakan sama-sama, hukum Sabat itu hukum. Kalau kita ikutin, kita sembuh, kita sehat. Kalau nggak diikutin, stres. Oke, yuk katakan sama-sama. 2, 3. Keluaran 16 ayat 29. Ini ngomong pada orang-orang udah berdosa nih. Perhatikanlah. Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk, bisa kelaparan gak? Bisa kelaparan gak? Sediain bubur loh. Kalau buat 2 hari itu keluarga akan mengalir bubur. Tuh, ini bukannya logistik nih. Tuhan ngatur logistik loh. Dia kerja melalui Yosua juga ngatur logistik di Mesir.
Jadi kalau Anda berkata ikut Tuhan itu haleluya, nanti pegel, nanti copot ruasnya lepot, mahal. Ikut hukum, belajar hukumnya pasti sukses. Kalau dengar khotbah jangan tidur. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kabar roti untuk 2 hari. Katakan sisanya 2, 3. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar tempatnya pada hari ke-7. Jadi pengusaha hari Sabtu gak boleh kemana-mana. Kumpul sama keluargamu, ucap syukur sama Tuhan. Gak boleh bikin deal apapun. Karena bagian kamu cuma kelola apa yang Tuhan kirim ke kamu. Yang terakhir maupun terakhir, yang terakhir juga, yang terakhir dari yang terakhir. Yuk katakan sama-sama, 2, 3. Akses bebas kepada sistem provisi kerajaan Allah terbuka bagi kita semua sehingga kita dapat hidup bebas dari sistem bumi yang terkutuk dan menikmati provisi Tuhan yang, itu yang G, lebih dari cukup, double porsi. Hari ke-6 kamu gak usah kerja, aku sediakan double porsi. Itu namanya hukum sabat. Itu namanya kamu gak usah cari nafkah. Nah, metanoia pertobatan kita adalah stop berjuang pakai kekuatan sendiri, bersandar pada grace. Tapi nggak bisa sandar-sandar kalau nggak ngerti ini. Keluaran 16:29, Yesaya 61 ayat 78 harus paham. Itu dengan kepala. Terima kasih Bapak untuk hati yang mendengar, telinga yang mendengar secara fisik. Aku minta agar mata hati umatmu kau buka. Agar mereka melihat pengharapan apa yang terkandung pada panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Firman-Mu berkata di 2 Petrus 1 ayat 3, bahwa segala hal yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan kok. Dan kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kalau kita mengenal dan memperoleh pengenalan akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Buat kita gak salah pakai karunia Roh Kudus. Buat kita menjadi orang yang kenal hukum dan kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Kuasa ilahi itu Tuhan. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Bapak, aku berdoa umat-Mu di tempat ini hari ini mau membuat keputusan, aku mau